Oke, kembali lagi dengan saya RBM Rizky Fadilah, bukan pandit highlight. Orang boleh bilang gue pandit highlight, tapi yang jelas di segmen ini gue bakal kasih tahu semua. Gue punya data yang selalu gue tonton dari awal pertandingan hingga akhir pertandingan. Catatan gue lengkap. Terserah lu mau bilang gue pundit highlight. Yang jelas gue mau beritahu di sini, gue bukan pundit highlight. Kali ini, karena kemarin banyak yang komen tuh, bang suaranya nggak jelas bang, suaranya nggak jelas bang. Nah ini gue coba ngerekam di HP, mudah-mudahan suaranya masuk. Cuman nggak tahu lah ya, wallahualam. Mudah-mudahan aja suara lebih baik daripada yang kemarin. Nah jadi gini, hari ini gue akan bahas pertandingan bukan El Clasico, bukan antara Barcelona melawan Real Madrid, melainkan Liverpool berhadapan dengan Manchester City. Liverpool ada di peringkat 8 dan Manchester City ada di peringkat 2. Ini baru big match, sengit, seru, padet. Dua tim menunjukkan kualitasnya. Nggak kayak yang di Spanyol itu, aduh, nggak ada perlawanan yang di Spanyol. Nah jadi gini, gue ngeliat jalannya babak pertama praktis, gue nggak menemukan banyak hal yang menarik selain duel atau pertarungan di lini tengah. Sesekali Manchester City coba membangun serangan dan punya peluang. Gue yang masih jelas diingatan gue itu peluangnya Haaland ya, bola dari siapa itu ya, Cancelo atau siapa gitu, umpan dan Haaland nyundul tepat jatuh di pelukan Alisson Becker. Nah nggak banyak yang gue ingat dari babak ke-1, hanya itu aja gitu. Sisanya permainan berjalan relatif, dibilang membosankan enggak, cuman terlalu banyak pertarungan di lini tengah yang nggak sampai ke gawang masing-masing tim gitu. Jadi akhirnya peluang berbahaya atau created change-nya itu dikit dan bisa dihitung jari gitu. Itu untuk babak pertama. Nah masuk babak kedua ini baru pertandingan mulai seru, dua tim mulai menunjukkan kualitas sesungguhnya gitu. Dalam arti ini baru Liverpool gitu. Liverpool yang ini pertahanannya tuh batu banget bro, solid banget. Pertahanan dia tuh bener-bener kuat, pertahanan dia bener-bener strength. Virgil van Dijk dan Joe Gomez menunjukkan kolaborasi sempurnanya gitu ya. Dan lagi-lagi harus gue akuin beberapa kali juga tetap, bahkan di babak pertama juga ada beberapa kejadian yang Trent Alexander-Arnold masih jadi titik lemahnya dari Liverpool gitu. Di luar memang Manchester City nampaknya buntu juga gitu buat nembus pertahanan. Cuman beberapa kali kalau dilihat ada pemain-pemain Manchester City itu bisa ngelewatin Trent Alexander-Arnold, cuman gagal ketika mereka masuk ke tengah. Joe Gomez dan Virgil van Dijk itu yang menggagalkannya gitu. Nah di babak kedua ini sebenarnya kalau gue bilang sebelumnya kan Phil Foden itu dapat gol ya, cuman dianulir karena Haaland ngebanting Fabinho ya kalau gue nggak salah, itu dianulir. Dan peluang-peluang itu di babak kedua juga lumayan ada beberapa peluang gitu selain Mohamed Salah yang akhirnya jadi gol. Menurut gue itu kolaborasi antara keberuntungan dan kebodohan gitu. Keberuntungan milik Liverpool dan kebodohan milik Joao Cancelo gitu. Kenapa? Karena orang terakhir ngejaga Mohamed Salah, yang kita tahu notabene Mohamed Salah seperti apa dan yang memberi umpan siapa, Alisson Becker dengan bola-bola spektakulernya kalau long passnya. Itu Joao Cancelo sekali ngambil bro. Joao Cancelo sekali ngambil. Dan gue memahami bahwa biasanya Manchester City memang memasang defensive line sangat tinggi. Bahkan ada data yang mengatakan, dari mana ya gue lupa, cuma gue pernah baca ada data yang mengatakan bahwa defensive line Manchester City itu yang tertinggi, defensive line tertinggi di Liga Inggris atau di Liga Premier. Yang kedua itu ada Arsenal. Nah ini jadi catatan penting bahwa biasanya Manchester City tuh bisa mengatasi situasi kayak gini gitu. Bahkan
karena data menunjukkan bahwa sepanjang musim ini dia memakai defensive line yang cukup tinggi gitu. Nah, tapi kenapa ini berhasil terlepas gitu Mohamed Salah? Karena gegabahnya Joao Cancelo menurut gue. Cancelo ini sekali ngambil kalau gue lihat di pertandingan kemarin gitu, bahwa dia tidak menyadari yang dia hadapi itu Mohamed Salah. Sekali kelepas, sekali gagal buat mengintersep bola liar. Itu kan bola liar banget bro, itu bola liar banget. Sekali gagal untuk mengintersep bola liar tersebut, ya Mohamed Salah tetap Mohamed Salah gitu, walaupun dia lagi off perform, tapi ya itulah dia gitu Mohamed Salah. Akhirnya gol untuk Liverpool gitu. Nah, yang gue cermati juga ternyata gini ya, kalau gue menganggap bahwa selama ini Manchester City ini bermain bagus, semalam juga bermain bagus, cuman memang Liverpool ini mulai bangkit. Bukan mulai bangkit, karena dia mulai tahu pemosisian penempatan posisi para pemainnya gitu. Center back mulai padu lagi, mulai rapih lagi, nggak kelihatan blow on lagi center back Liverpool, by the way. Keren. Nah, yang menarik juga buat gue ini Mohamed Salah. Kenapa Mohamed Salah menarik? Karena ternyata gue melihat satu peristiwa unik gitu, bahwa mungkin di Liga Premier musim ini Mohamed Salah itu kurang keluar atau tidak menunjukkan performa terbaiknya bukan karena dia drop performnya, cuman karena hadirnya Darwin Núñez. Posisi Salah itu dibuat sebagai pelayan untuk striker gitu, sementara Mohamed Salah itu semakin berbahaya kalau dia semakin didekatkan kepada gawang gitu. Nah, di laga-laga selama ini Liverpool gue lihat Mohamed Salah kayak coba dibuat Klopp coba merangkai-rangkai sistem dengan menjadikan Salah itu sebagai pelayan buat Darwin Núñez. Padahal kan ya gue tahu ekspektasi besar kepada Darwin Núñez, juga pertaruhan Klopp buat menunjukkan bahwa gue bukan beli pemain yang salah gitu, gue bukan beli pemain yang gagal, sehingga dia coba membentuk sistem untuk menyesuaikan pada Darwin Núñez yang akhirnya mengorbankan Mohamed Salah gitu di beberapa pertandingan kemarin. Cuman di pertandingan ini gue lihat akhirnya Mohamed Salah itu jadi lebih dekat, beberapa jarak lebih dekat kepada gawang, dan buktinya dia punya peluang yang berbahaya, dia punya peluang yang matang, dan akhirnya juga itu ditunjukkan dengan dia mencetak gol gitu. Nah, gue tuh sedikit menyoroti bagaimana akhirnya di luar Liverpool tadi ya, gue sedikit menyoroti bagaimana akhirnya Joao Cancelo ini untuk Manchester City melihat sendiri bahwa ternyata permainan Anda yang ada di kanan, ada di depan, ada di belakang, ada yang di kiri, ada di mana, itu ternyata tidak sebaik atau tidak sekeren itulah kalau diperagakan terus-menerus. Bahkan kalau lu salah berhadapan dengan Mohamed Salah, ya selesai gitu. Ini menunjukkan bahwa ya Joao Cancelo melakukan langkah yang kurang tepat menurut gue di pertandingan kali ini. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu, dia terkenal dengan mobilitas, eksplosivitasnya dan lain sebagainya gitu. Cuman pada akhirnya di pertandingan ini seakan dia dihukum gitu. Dia adalah orang terakhir, cuman dia bermain mencoba menunjukkan bahwa gue bisa sekali ngambil, tapi ternyata itu tidak terjadi, dan ya akhirnya Mohamed Salah mampu melepaskan diri gitu. Cuman yang harus gue sorotin juga, Manchester City ini menurut gue bermain seperti biasa gitu. Dia di babak pertama dia sedikit mendominasi, atau ya sekitar 55-60 perbandingan mendominasinya menurut gue masih punya lebih besar dipegang oleh City gitu. Cuman ya balik lagi tadi, pertahanan Liverpool ini lagi solid banget semalam, sampai akhirnya nggak ada gol yang tercipta ke gawang Alisson Becker gitu. Ini menandakan juga bahwa Liverpool itu tetap tim besar gitu, yang punya mental kuat buat berhadapan dengan tim besar juga, dan Manchester City pun dibuat takluk oleh mereka yang katanya
tim dengan sistem terbaik di liga, tim dengan striker terbaik di liga, tim dengan playmaker terbaik di liga pun bisa dikalahkan oleh Liverpool gitu. Nah ini bagi gue semakin menambah seru persaingan di IPL. Kenapa? Karena ya balik lagi, tim yang dikira sudah dewa aja masih bisa dikalahkan oleh Liverpool yang belakangan performanya lagi anjlok gitu. Dan kredit juga buat Jurgen Klopp karena dia pendekatan di pertandingan ini tuh keren banget menurut gua, gimana dia nahan, sabar, nggak seperti permainan Jurgen Klopp biasanya gitu. Dia lebih rapih Jurgen Klopp di pertandingan kali ini, sehingga ya layaklah kemenangan diberikan kepada Jurgen Klopp dan Liverpool gitu. Walaupun dia di kartu merah karena berteriak di depan wasit, tapi ya ini baru pertandingan sepak bola partai besar bro, bukan kayak yang ada di Spanyol. Orang boleh bilang gue kudu Thailand, tapi yang jelas di segmen ini gue bakal kasih tahu semua. Gue punya data yang selalu gue tonton dari awal pertandingan hingga akhir pertandingan. Catatan gue lengkap. Terserah lu mau bilang gue pudit highlight. Yang jelas gue mau beritahu di sini, gue bukan pudit highlight.